Bisa, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya, oke. Konsep dasar manajemen pelayanan kesehatan. Jadi ini konsep dasar pelayanan kesehatan pun sebenarnya pelayanan kesehatan dasar. Jadi nanti yang dilakukan di puskesmas, tidak di rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit beda lagi konsepnya. Nanti pelayanan manajemen pelayanan kesehatannya beda lagi ya. Tapi kita lebih pada puskesmas, di pelayanan kesehatan dasar. Kalau rumah sakit itu sudah rujukan, ya, sudah rujukan ya. Apa sih pengertian manajemen itu? Atau mungkin Anda sudah pernah mendengar kata-kata manajemen ya? Ya. Ya, manajemen apa itu manajemen? Siapa yang pengen menjawab? Apa Saya, itu Pak. manajemen? Ya. Mencoba. Ya. Manajemen itu mengatur, Pak ya. Mengatur segala sesuatu. Ya, mengatur. Mengatur ya, 162. Ya. Berarti kalau Anda memanage, berarti Anda mengatur. Iya, Pak. Itu sepengetahuan saya, Pak. Iya, jadi kalau gitu, kalau itu saya mengatur kursi, berarti saya memanage kursi ya. Ya. Bisa dikatakan begitu. Bisa katakan gitu. Oke. Tapi ya. Mengatur itu nanti hanya sebagai salah satu tindakan ketika kita memanage sesuatu ya. Mengatur, tapi manajemennya adalah lebih luas dari itu, tidak hanya sekedar mengatur ya. Salah satunya adalah kita nanti memang harus mengatur, menata ya. Ya. Ada yang lain yang bisa jawab? Saya pengelolaan, ya. Pak. Suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan perorganisasian. Oh, berat nomor berapa ini? 043. Oh ya. Menyusun perencanaan kayak. Ya. 043 adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian. Iya, seperti menyusun perencanaan. Seperti menyusun perencanaan. Ya. Ya, kalau jawab itu ini mengarah, tapi menjawab itu harus yang lengkap, yang spesifik ya, yang jadi kalau berkaitan dengan organisasi itu yang seperti apa kan luas sekali di mana. Walaupun tadi ada satu yang disebutkan perencanaan itu salah satu fungsi manajemen ya. Itu perencanaan. Tapi organisasi itu diapain gitu kan? Ya, diapain organisasi itu? Ya. Berkaitan dengan organisasi kan menilai, mengevaluasi ya, dan banyak sekali ya. Nanti ini terlalu umum jawabannya, terlalu absurd. Ya, pengawasan gitu. Ya, pengawasan ya. Terus pengendalian. Ya, yang lebih lengkap lagi bisa ada yang bisa jawab, yang lebih lengkap lagi. Yang sebenarnya hanya dengan beberapa kata tapi sudah bisa lengkap. Apa? Bapak, saya mau coba. Ya. Manajemen itu memanfaatkan apa yang ada untuk memanfaatkan apa yang ada secara efektif untuk dapat mencapai tujuan. Maksudnya ya, memanfaatkan apa yang ada secara efektif untuk mencapai tujuan. Itu juga salah satu kegiatan yang ada di dalam manajemen ya. Menggunakan dengan seefisien mungkin sumber daya, tapi ini yang ada. Tapi kalau kita hanya bicara apa yang ada itu pertanyaannya apa yang Anda maksud dengan apa yang ada? Nomor berapa ya? Nomor 080, Pak. 8080. Ya, 80. 080. Ya. Ya. Apa yang ada itu apa? Maksudnya kayak pelayanan kesehatan. Jadi kita menggunakan puskesmas secara efektif dengan tenaga kesehatan agar mencapai tujuan mencapai tujuan
kayak meningkatkan derajat kesehatan di daerah itu. Ya. Ya, itu mengarah itu ya, mengarah. Cuman nanti kurang jelas ya kalau memanfaatkan puskesmas. Apa itu puskesmas? Ya, nanti kan jadi contoh puskesmas itu bisa diurai menjadi banyak hal gitu ya. Makanya dilepas dulu ketika ini. Ada yang mau lagi jawab? Saya Pak. Pengelolaan Naur piro? 061. Kosong? 61. Ya, apa? Suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok, Pak, untuk mencapai target tertentu. Ini suatu cara di mana orang bisa mengatur segala sesuatu yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok gitu ya. Ya, Pak. Ya, itu salah satu pengertian pengertian yang sempit ya. Oke. Baik, ada lagi? Satu lagi. Saya Pak Alvina Salianti ingin mencoba menjawab ya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin off cam Pak karena terkendala sinyal. Jawaban saya itu manajemen kesehatan itu pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Ya, itu manajemen kesehatan ya. Ya. Manajemen kesehatan yang saya tanyakan kan manajemen, bukan manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan gitu ya, tapi itu kan diurai-urai ya. Tapi ada secara ringkasnya apa? Coba kita lihat sekarang. Manajemen itu berhubungan dengan pencapaian satu tujuan, benar tadi. Kalau Anda menyebutkan bahwa ada pencapaian tujuan ya yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Jadi kalau mau mencapai tujuan untuk kegiatan pribadi saya sendiri itu tidak ada manajemen. Kalau manajemen itu harus menggunakan orang lain. Bagaimana saya mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Orang lain tentu tidak satu, banyak orang. Ya. Itu secara prinsip itu nih menurut Kunz dan O'Donnell. Manajemen adalah satu proses yang membedakan atas perencanaan, tadi sudah disebut perencanaan, pengorganisasian, ya tadi sebut organisasi dengan pengorganisasian beda ya. Anda agar pahami. Lalu kalau mengatur itu bagian dari pengorganisasian ini. Lalu penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu menurut George F. Terry. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada tujuan. Nah, di sini ada mengatur itu adalah proses yang membeda-bedakan atas perencanaan. Ada perencanaan, pengkajian, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan. Ya. Nah, dia ditambahi aja dengan memanfaatkan ilmu maupun seni. Ya, tapi ini ilmu tanda petik ya. Karena ada dulu baru diilmukan, bukan ada ilmu dulu baru ada dulu manajemen baru diilmukan, jadi ilmu manajemen. Bukan ada ilmu manajemen dulu baru orang melakukan manajemen, bukan memanage, tidak ya. Jadi orang melakukan dulu baru kemudian ada ilmu manajemen ya. Oke. Ini juga terkenal sekali ini Bapak manajemen dunia ini, James F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengenalan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi, usaha-usaha anggota organisasi. Ini artinya apa? Ini artinya kegiatan-kegiatan ya. Organisasi ya.
Ya, sebuah organisasi. Misalnya contohnya apa? Contohnya ya Universitas Muhammadiyah itu organisasi. Ya, kalau Anda di PKK ya bisa juga organisasi. Kalau Anda punya organisasi remaja sendiri, misalnya Karang Taruna di tempatmu, ya itu organisasi. Jadi organisasi itu bisa kecil. Terus perusahaan tertentu itu organisasi, PT, pabrik itu semua organisasi. Dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan. Jadi ada di sini sudah disebut selain ada perencanaan, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, selain ada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan, maka disebut juga adanya sumber daya. Di mana sumber daya itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya yang non manusia. Itu ada berapa? Ada banyak. Alat, ya, bahan, ya. Alat bisa macam-macam tergantung perusahaannya, organisasinya bergerak di bidang apa. Alat, ya, bahan-bahan, ya, macam-macam, ya, tempat, ya, waktu itu termasuk sumber daya. Ya. Oke, ada yang mau usul sampai di sini? Ada yang mau usul, ada tanya atau mau punya pendapat, silakan. Ya, supaya saya tidak ngomong terus. Kalau nanti Anda ada yang usul, kemudian benar ya udah itu dianggap benar ya. Semua orang ikut itu, semua mahasiswa lainnya ikut ya. Ya, oke, belum ada. Saya teruskan. Jadi ciri-ciri manajemen itu apa? Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tidak ada tujuan, tidak ada manajemen. Ya, jadi tujuan itu harus ada dulu. Ya, itu merupakan salah satu ciri dari manajemen. Aku memanage sesuatu, apa kegiatan-kegiatan, tujuannya apa? Nggak ada tujuannya, itu nggak bisa. Ya. Berarti tidak ada manajemen. Ya, manajemen pasti untuk mencapai tujuan. Kemudian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, jadi kalau ada proses, prosesnya apa? Mulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan. Kemudian tersedia sumber daya, manusia, material, dan sumber daya lain seperti uang, waktu, ya, itu sumber daya. Material itu bisa bahan, alat. Lalu sekarang lebih berkembang lagi ketika kemudian yang namanya ide itu dijadikan sebagai sumber daya. Ya, ide, pemikiran, kreativitas, ya, itu menjadi sumber daya. Ya, itu menjadi kekayaan intelektual, itu sumber daya. Lalu mendayagunakan atau memberakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif. Oh, ya, secara efisien dan efektif. Jadi kalau melihat di sini, maka Anda harus tahu bahwa ketika orang memanage sesuatu, melakukan manajemen atau mengarahkan, melaksanakan manajemen, itu pasti harus lebih dari 2 orang. Tidak hanya seorang. Kalau yang seorang mana yang diorganisasikan, manusianya cuma satu sendiri, Anda sendiri. Jadi Anda tidak bisa mengatakan aku lagi memanage diriku sendiri untuk pergi ke pasar hari ini, nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau Anda pergi ke pasar, tujuannya adalah untuk belanja nanti masak karena mau ada pertemuan, ya teman-teman
Anda mau ngadakan pertemuan ya untuk memperingati misalnya 17 Agustus, lalu mau masak-masak, nah itu memanage. Bisa disebut Anda memanage. Salah satunya adalah kegiatannya adalah belanja ke pasar. Nah, belanja itu tujuannya untuk apa? Nah, nanti di situ akan terurai. Belanja tujuannya untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang diperlukan. Karena saya akan masak ini, maka bahan makanan yang saya beli adalah ini dengan kualitas terbaik, harga termurah, dan seterusnya. Ya, nah itu memanage. Mulai. Karena kalau tidak di-manage dengan baik, nanti bisa-bisa dapatnya bahan makanan yang kualitasnya tidak bagus, harganya mahal, banyak terbuang, sehingga tidak efisien dan efektif. Ya. Bisa dipahami kah? Oke, bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke, kalau bisa, saya berlanjut. Jadi terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut yang disebut manajer. Manajer, ya. Jadi manajer ini harus memiliki ilmu, manajemen dan seni atau keahlian yang dimilikinya, yang digunakan untuk memanage sebuah kegiatan. Ya. Itu ini apa namanya? Tadi ya, memanage. Sekarang saya tanya, jadi kalau misalnya di Universitas Muhammadiyah itu manajernya siapa ya? Yo, siapa bisa jawab? Manajemennya dekan, Pak ya? Dekan manajemen? Bu Yuli. Yo. Ini berapa tadi? Kalau yang di Unimus ya? 6162 ya. Kalau yang di Unimus berarti ketua universitasnya, Pak. Dekan ya? Ketua universitas berarti rektor. Iya. Bukan, Rektor ya, betul. bukan Iya. dekan. Kalau dekan itu ketua kepala fakultas. Tapi kalau yang ketua universitas rektor, Pak, namanya rektor. rektor. Ya, Berarti rektor. manajemen. Jadi manajer itu rektor maksudnya. Di Unimus ada rektor. Iya, yang Rektor saya atau ketahui dekan atau kepala ketua prodi. Ya, Rektor, ketua Pak. jurusan, Bekerja sama ketua dengan prodi. dan dosen. Kalau menurut saya setiap ketua di masing-masing bidang, misalnya ketua kalau ketua fakultas itu manajer fakultas, kalau ketua universitas ya berarti dia lingkupnya lebih luas gitu. Dia mengelola bidangnya lebih luas. Oke, nomor berapa ini? 50, Pak. 100? 050. Oh, 050. Oke. Jadi manajer itu tidak satu orang. Kalau Anda mengatakan top manajernya siapa? Universitas yaitu rektor, itu top manajernya. Tapi ada manajer second lainnya, siapa? Ada dekan-dekan, ada ketua-ketua jurusan, ya. Itu semua manajer. Ya, pada levelnya. Jadi manajer itu memang bertingkat-tingkat. Ya, ada yang paling bawah sampai ke lalu ketua bagian bidang, misalnya bidang pengembangan ilmu, penelitian dan sebagainya, itu juga semua manajer. Ya. Jadi banyak manajernya. Ya. Manajer itu adalah kelompok orang yang mengatur, menggerakkan organisasi tadi dengan menggunakan memanfaatkan sumber daya yang ada tadi ya, untuk capai tujuan. Jadi banyak ya. Jadi betul ya, ada di manajer itu ada berbagai tingkatan, tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Ya, sebelum menjadi pelaksana. Ya. Jadi kalau dari sisi pembelajarannya
Itu manajemen terbawahnya adalah kalau di tempat kita itu adalah mungkin ketua jurusan, ketua prodi, ketua program studi, beserta sekretarisnya, ya, sekretaris prodi, ya. Tapi dari sisi yang lain, ya, dari sisi kegiatan lain, tidak, walaupun ada hubungannya dengan pembelajaran, tapi tidak ansih pada proses belajar mengajar, itu ada misalnya kepala bagian tata usaha, ya, ketua admin, ya, bagian admin itu bisa jadi manajer. Sekarang apa bedanya manajer dengan pemimpin? Sama enggak? Pak Rektor itu manajer atau pemimpin? Atau dua-duanya? Pak Rektor itu ya manajer ya pemimpin? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ya, siapa jawab dua-duanya ini? Siapa? Maaf, Pak, saya. Maaf, Pak, saya on cam. Hah? Berapa absensinya? 100. 100. 100. 100. Ya. Oke, 100. Jawabnya apa tadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Pak Rektor itu dua-duanya. Baik, kebetulan Pak Rektor itu memang dua-duanya, ya. Dia bisa jadi pemimpin dan dia bisa jadi manajer. Tapi apa bedanya ketika dia jadi pemimpin dengan jadi manajer? Bedanya di mana? Tidak semua manajer itu pemimpin, tidak semua pemimpin itu manajer. Yang bagus memang pemimpin adalah manajer adalah pemimpin. Apa kira-kira bedanya? Bisa menjelaskan kepada saya? Siapa yang berani menjawab beda manajer, beda secara prinsip manajer dengan pemimpin apa? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, kalau pemimpin itu bekerja untuk membangun visi dan misi serta masa depan perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan kalau manajer tadi lebih ke sistem operasionalnya, kayak yang menyusun, terus mengelola kayak gitu, Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya, ketika dia memanage, mengorganisir pelaksanaan tadi, kira-kira dalam kaitannya dengan mencapai tujuan visi misi nggak? Iya, iya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi dia mengelola sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang ada, mengorganisir, mengatur, menata, ya. Tadi menggerakkan, lalu mengawasi tadi dalam kaitan mencapai visi misi dulu. Ya, visi misi yang kemudian diturunkan dalam tujuan umum, tujuan khusus, ya. Nah, kalau gitu sama, ya, sama. Apa yang sebutkan sama, tidak ada beda. Nah, sekarang bedanya apa? Antara manajer dengan pemimpin. Yo, gini kan sudah dilihat. Kalau manajer itu berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, mengatur, menata, mengisi sumber daya, berorganisir agar supaya tadi tercapai tujuan. Tetapi kalau pemimpin itu tidak ada hubungannya dengan sumber daya. Ya. Pemimpin itu adalah orang yang pandai, yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan orang, ya, menyuruh orang tanpa melihat alasannya. Ya. Kalau Anda saya suruh, ya, melakukan pekerjaan, lalu saya berpikir agar supaya Anda itu mau melakukan pekerjaan, maka saya akan pikirkan bagaimana kesejahteraan Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan imbalan, lalu saya punya apa yang bisa pakai untuk membayar Anda. Itu saya sebagai manajer, ya,
Tapi kalau saya perintah kepada Anda tanpa melihat alasannya, dan Anda nurut kepada saya melakukan apa yang saya perintahkan tanpa melihat alasannya, itu saya jadi pemimpin Anda. Ya, makanya kadang-kadang Anda mengangkat pemimpin menjadi orang pemimpin tanpa Anda tahu, aku kok ngangkat dia jadi pemimpin, apa keuntungan apa? Itu enggak ada. Ya. Pokoknya dia pemimpin saya. Dia mengatakan sesuatu, ya kita harus turuti karena dia pemimpin kita. Ya, ya, pemimpin yang baik memang pemimpin yang mengarahkan pada sesuatu yang baik, ya, yang tidak sesuatu yang tidak baik. Tapi pada prinsipnya umum pemimpin itu. Jadi dia tidak berhubungan dengan sumber daya. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menginisiasi perubahan, ya, menginisiasi perubahan, kemudian dia memimpin untuk mencapai perubahan itu, mewujudkan perubahan itu, ya, tanpa bicara soal sumber daya. Itu pemimpin. Tetapi kalau perubahan itu akan dicapai dengan pengelolaan sumber daya, dengan memanage sumber daya, mengorganisir, ya, mengawasi, akhirnya tadi muncul perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, pengarahan, pengawasan, itu dia adalah seorang manajer. Sebaiknya seorang manajer adalah seorang pemimpin, ya. Demikian juga seorang pemimpin adalah seorang manajer, ya. Sebaiknya begitu. Jadi kalau seperti presiden itu lebih condong kepada pemimpin atau manajer, pemimpin dia, ya. Maka apa yang dia katakan kadang-kadang hanya suatu perintah-perintah saja, yang menerjemahkan di bawah, di level-level di bawahnya. Yang memenit kegiatannya adalah di bawah, yang memanfaatkan sumber daya adalah yang di bawah. Tapi sebagai pemimpin dia pandai untuk menginisiasi perubahan. Ya, supaya Indonesia maju, maka infrastruktur di Indonesia harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Yang ahli-ahli itu gimana? Manajer-manajer saya mana? Nah, itu, ya. Itu yang kemudian menata supaya infrastrukturnya itu dibangun yang seperti apa, yang mana dulu yang dibangun, apakah gedung-gedungnya, apakah jalan-jalannya, apakah transportasinya, nah itu yang dibangun. Oke. Nah, mengapa perlu manajemen? Yang pertama jelas tadi, untuk mencapai tujuan perlu di-manage sumber dayanya. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Contohnya ya, kalau Anda bekerja, tujuannya Anda apa? Tujuan Anda kan pokoknya aku dapat gaji, bisa hidup dengan baik, itu tujuan individu Anda. Tapi tujuan organisasi ini adalah pengabdian kepada masyarakat, menolong orang, bukan soal pendapatan. Nah, manajer adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara tujuan Anda itu yang beda dengan tujuan organisasi ini supaya nanti sinkron. Artinya bahwa organisasi itu bisa melaksanakan tujuannya, melakukan pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tapi yang melakukan itu anggota organisasi itu, yaitu tadi yang saya sebut Anda tadi, juga menjadi sejahtera. Ya. Tujuannya tercapai, mendapatkan gaji yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu caranya. Ya. Nah, seperti misalnya, bagaimana saya mengatur dan memberikan imbalan yang layak kepada seorang petugas pom bensin, ya,
supaya tujuan pom bensin ini untuk mendapatkan keuntungan tercapai secara optimal, lalu nanti larinya kepada pemberian kesejahteraan pada pegawai-pegawai saya termasuk yang melayani di pom itu, yang melayani orang kalau beli bensin. Sementara yang melayani pom bensin itu dia kalau tidak diarahkan, yang penting dia adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk menopang kehidupan dia. Maka kalau dia tidak bisa di-manage dengan baik, maka dia nanti akan korupsi. Ya, misalnya apa? Misalnya yaitu tadi sering melakukan pengisian dengan tidak menyebutkan apa kedudukan meterannya supaya dia nanti bisa ini ya. Jadi apa? Pengisi bensin minta 10 liter hanya diisi 9 liter ya, tapi dia bisa bilang 10 liter. Jadi nanti uangnya yang 9.000 masuk perusahaan, yang 1.000 dikantongin. Yang 9 liter masuk perusahaan, yang 1 liter lah. Kalau itu terjadi, maka organisasi itu sebentar lagi akan runtuh. Ya, runtuh. Itu namanya tidak bisa di-manage dengan baik. Lalu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi. Apa efisiensi itu? Anda sering mengatakan efisiensi, efektif, tapi apa sih efisiensi? Efisien itu adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, itu efisien. Kalau efektivitas, kemampuan memilih tujuan dan peralatan yang tepat, itu efektivitas. Ini sebuah pengertian yang mungkin berbeda dengan selama ini Anda. Kalau menurut Anda apa efisien dan efektivitas itu? Efisien itu apa? Melakukan pekerjaan dengan memuaskan proses dengan benar. Ya. Ya kan aneh nih, ini ada beda atau ini? Ini pengertian efisien efektif dari sisi manajemen ini. Tapi Anda mungkin punya, kalau menurut Anda apa efisien itu? Wah, ini bisa kita lakukan efisiensi. Efisiensi apa? Ya, efisiensi penggunaan sumber daya. Ya. Dananya bisa kita irit. Ya. Alat-alatnya, bahan-bahannya bisa kita efisiensikan. Tapi kita tetap bisa mencapai tujuan dengan baik. Itu biasanya gitu ya. Jadi efisiensi apa? Biasanya efisiensi itu berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Ya. Jadi berapa besar aku bisa mencapai, berapa besar tujuan bisa aku capai ya dengan sumber daya yang saya miliki saat ini. Itu masalah efisien. Ya. Atau berapa besar sumber daya yang aku butuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu masalah efisiensi. Kalau bisa ya penggunaan sumber daya yang sekecil-kecilnya untuk meraih tujuan yang sebesar-besarnya. Itu berkaitan dengan efisien. Tapi kalau pencapaian tujuan itu sendiri itu berkaitan dengan efektivitas. Tapi secara keseluruhan itu disimpulkan di sini adalah efisien adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Efektif, kemampuan memilih tujuan dan peralatan yang tepat. Yo, ada yang mau mengutarakan sesuatu tentang efisiensi dan efektivitas? Mungkin ada pengertian lain, silakan. Kita diskusikan. Efisien, suatu ketepatan atau kesesuaian ketika mengerjakan sesuatu sehingga proses pengerjaan itu tidak membuang tenaga, waktu. Apa itu? Efisien atau efektivitas? Efisien. Efisien. Apa? Coba sekali lagi di aneh supaya yang lain jelas.
suatu ketepatan atau kesesuaian ketika mengerjakan sesuatu sehingga proses pengerjaan itu tidak membuang tenaga, waktu. Ya, tapi itu belum begitu jelas. Harusnya mencapai tujuan tadi, suatu tadi dengan penggunaan tadi sumber-sumber daya apa, waktu, uang dan sebagainya tadi secara seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang sebanyak mungkin. Ya. Maksimal Ya. mungkin. Ini nomor berapa ini? 043. 43 ya. Ya. Oke. Kalau efektif itu cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Ya, jadi kemampuan memilih tujuan dengan menggunakan cara atau peralatan yang tepat itu sebenarnya itu intinya ini di sini efektif itu. Ya, jadi dia menetapkan tujuan yang tepat, lalu dia menggunakan alat, cara, metode apa yang tepat sehingga tercapai tujuannya. Ya, itu ini bukan ini artinya ini di sini artinya dibuka ya, kemampuan memilih tujuan yang tepat. Semakin mampu dia memilih tujuan yang baik dan kemudian memilih alat dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan, berarti semakin efektif dia. Ya. Ini yang disebut, ini divariabelkan. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Dia makin mampu menyelesaikan, dia makin efisien. Makin tidak mampu dengan benar, ya makin tidak efisien. Ya, ini efisien dan efektif biasanya sering di dalam kehidupan sehari-hari itu sering tidak dipisah-pisah ya. Pokoknya efisien, efektif ya. Tapi arti umumnya adalah tadi efisien, efektif itu adalah mencapai tujuan. Jadi tujuan itu harus dicapai ya dengan penggunaan sumber daya yang layak, artinya yang yang tidak boros ya, yang layak, efisien. Makin penggunaan sumber dayanya makin sedikit dengan tujuan yang tertentu, maka dia makin efisien. Nah, ini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada beberapa ini ada beberapa pakar ya dalam hal ini. Yang pertama yang menurut George Terry itu ada planning, perencanaan, organizing, jadi pengorganisasian, actuating, lalu ada control. Ya ini karena ini garis besar saja, saya tidak tulis teorinya secara ini, nanti Anda baca sendiri teorinya secara, tapi saya menjelaskan prinsip-prinsipnya. Kalau planning itu perencanaan. Perencanaan itu mencakup apa? Mencakup semuanya. Input, proses, output. Tujuan yang akan kita pakai apa, lalu pekerjaan yang akan kita lakukan apa, sumber daya yang akan kita gunakan apa, prosesnya bagaimana, itu semua ada di planning. Maka ketika planningnya bagus, itu sebenarnya sudah 60% tujuan tercapai. Ya. Tapi kalau tidak, ya nanti tidak tercapai. Jadi betapa pentingnya perencanaan itu. Kemudian organizing itu apa? Organizing itu ya pengorganisasian. Iya, tapi artinya apa? Artinya apa? Membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau Aku serangkaian nggak bisa dengar kegiatan. kalau yang jawab banyak orang. Satu-satu jawabnya. Apa dulu? Saya, Pak. Yo. Sukma. Merupakan kegiatan yang meliputi penetapan struktur, tugas, dan kewajiban, fungsi pekerjaan, dan hubungan antara fungsi. Ya, nomor berapa ini?
164. Ya, jadi itu satu kegiatan ya, itu ya yang menetapkan struktur, menentukan orang-orangnya yang ada di struktur tersebut, lalu meng-create bagaimana hubungan antar bagian-bagian dalam struktur tadi, ya, bagaimana mekanisme geraknya, bagaimana dan seterusnya, itu organizing. Dengan activating apa? Pelaksanaan atau penggerakan. Iya, penggerakan apa yang digerakkan? Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha. Dan Ini nomor berapa ini? 043, Pak. Iya, 43 ya. Iya. Ya, itu tadi betul. Jadi memang tadi setelah di organizing, lalu kalau masih pasif nggak jalan-jalan, cuma nggak kerja, lalu activating, menggerakkan supaya si A yang sudah ditutupkan sebagai ketua prodi, ya dia berkegiatan sebagai ketua prodi, melakukan tugas-tugasnya. Yang dijadikan dekan, ya dia bekerja yang dilakukan yang didudukkan sebagai ketua laboratorium, ya dia melakukan fungsi dan kegiatannya sebagai untuk lancarnya kegiatan di laboratorium dan seterusnya. Itu namanya activating, menggerakkan. Kalau organizing masih pasif tadi ya, membuat struktur organisasi, menempatkan orang-orang di struktur tadi, meng-create hubungan antar. Bagaimana misalnya ketika laboratorium butuh butuh perbaikan alat laboratorium, itu bagian mana yang ngurusi perbaikan? Lalu hubungannya gimana? Apakah bagian laboratorium langsung bisa menghubungi bagian itu pemeliharaan tadi, atau harus lewat pimpinan? Lapor dulu ke pimpinan, nanti pimpinan yang atur. Itu namanya hubungan. Itu satu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban dilakukan nanti itu di organizing. Tapi itu masih dalam kaitan dengan pasif tadi. Tapi begitu mereka aktif, itu membutuhkan activating, menggerakkan mereka. Lalu controlling? Agar pekerjaan sesuai dengan pengawasan. Saya Pak. Saya Pak. 180 Pak. 180 Pak. Nomornya? 049 Pak. Ya, 049 apa? Agar controlling adalah agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Lah iya, controlling itu apa kalau begitu? Pengendalian, Pak. Ya, pengendalian. Pengawasan, Pak. Yang menjawab pengendalian siapa? Saya. Nomornya? 106. 106. Terus apa lagi? Pengawasan, pemeriksaan atau pengawasan. Pemeriksaan. Nah, ya. Kalau pengendalian itu bagian dari controlling. Tapi kalau pemeriksaan itu adalah salah satu cara yang dipakai untuk melakukan controlling adalah dengan pemeriksaan, observasi, pengukuran. Ya. Itu. Jadi agak beda-beda ya nanti. Tapi itu semuanya masuk di controlling. Tapi controlling apa yang Anda buat ya? Pemeriksaan, pengukuran, ya, terus pembuatan laporan, pengkajian laporan, itu semua adalah metode controlling. Ya, cara untuk mengkontrol. Tapi controlling sendiri kegiatannya ada tadi termasuk bagiannya adalah evaluasi, pengendalian, monitoring. Ya, memonitor apakah kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Itu monitoring. Kalau evaluasi itu biasanya ketika kegiatan kita sudah separuh, lalu kita evaluasi. Kira-kira kegiatan kita itu sudah benar belum? Ya, kira-kira tujuannya nanti akan bisa dicapai enggak? Kalau tidak, ya segera kita luruskan. Yang kita perbaiki, itu namanya evaluasi.
Ya. Kalau pengendalian apa? Pengendalian itu tadi kalau misalnya kita mau monitor sesuatu tampak bahwa ini kok untuk memasak nasi sejumlah 200 porsi kok berasnya yang mau dimasak cuma 20 kilo. Bisa enggak jadi 200 porsi dengan porsi standar kita ini? Oh, ini enggak bisa. Itu masuk di monitoring. Tapi ketika kemudian kita menemukan penyimpangan, oh, enggak bisa. Ini berasnya harusnya 24 kilo, bukan 20 kilo. Ayo, tambahi berasnya jadi 40, namanya pengendali. Jadi monitoring, pengendalian, evaluasi. Ya, kalau evaluasi nanti lebih besar lagi ketika dilakukan pada akhir. Apakah kegiatan kita betul-betul sudah bisa mencapai tujuan? Ya, apakah kegiatan kita dilandasi pada perencanaan yang benar? Apakah penggunaan untuk mencapai tujuan itu sudah betul-betul efisien, efektif, ya? Penggunaan sumber dayanya, ya, dan sebagainya, itu namanya evaluasi. Oke. Ini planning, sedikit planning, ya. Fungsi yang paling penting dan pertama kali harus dikerjakan dalam perencanaan menetapkan tujuan yang dicapai, bagaimana mencapai tujuan tersebut, rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi apa yang pertama kali ditetapkan dalam perencanaan? Yang pertama kali ditetapkan dalam perencanaan apa? Tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai. Orang krungu suarane hilang-hilang. Tujuan yang akan dicapai. Iya, jadi menetapkan tujuan. Nomor berapa ini? 43, Pak. Ya. Menetapkan tujuan. Anda bisa merencanakan, Anda mau naik pesawat atau mau naik kereta atau mau naik jalan kaki atau mau naik sepeda, ketika Anda belum menetapkan tujuan Anda mau kemana. Nggak bisa toh. Jadi Anda harus tetapkan dulu tujuan, aku mau ke Jakarta. Ya. Terus pertanyaannya harus dispesifikkan tujuannya itu. Ke Jakartanya kapan harus sampai di sana? Kalau nanti sore ya nggak mungkin Anda naik bis nanti sore sampai di Jakarta. Ya Anda harus pakai pesawat. Ya, nggak mungkin naik sepeda. Atau bawa sendiri. Bawa sendiri. Anda hitung. Kalau nanti sore ya mungkin nggak sampai juga. Ya. Walaupun sekarang ada tol yang bisa katakanlah 5 jam. Dengan jam segini Anda harus siap-siap dan sebagainya. Itu makanya tujuan itu ditetapkan dulu. Lalu ketika tujuan itu sudah ditetapkan, lalu pertanyaan bagaimana mencapai tujuan tersebut? Kalau aku sore harus sampai di Jakarta, bagaimana aku bisa mencapai tujuan itu? Sore nanti jam 5 aku sudah di Jakarta. Ya, dengan menggunakan pesawat. Ya. Kalau Anda sudah membuat dengan menggunakan pesawat, rincian kegiatannya apa? Pertama, Anda harus booking pesawat. Yang kedua, Anda harus menyiapkan koper-koper dulu, pakaian dulu, akan berapa hari Anda di sana. Yang ketiga, Anda harus memesan taksi dulu, supaya Anda segera bisa diantar ke bandara. Yang ketiga, dan seterusnya, itu kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, itu harus dirinci, kegiatannya dirinci. Nanti prinsipnya di perencanaan itu tujuan yang akan dicapai, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dalam hal ini mencakup penggunaan sumber daya. Ya. Bagaimana caranya, metodenya menggunakan sumber daya apa, ya, bahan-bahan apa, alat-alat apa, ya, dan sebagainya.
Ya. Terus melakukan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan tadi. Ini mungkin pemahaman aja dulu ya, apa namanya, sekilas dulu ya, karena kalau ini dijelaskan, ini harusnya beberapa kali kuliah. Kemudian unsur tujuan, salah satunya adalah perumusan tujuan yang jelas, smart. Smart itu apa? Spesifik. Tujuan itu harus spesifik. Tujuan enggak spesifik, harus spesifik. Apa tujuan kita? Misalnya kita akan meningkatkan status gizi. Itu belum begitu spesifik. Ya. Dengan status gizi yang bagaimana? Lebih status gizi masyarakat yang bagaimana? Oh, dengan cara menurunkan angka gizi balita, gizi kurang, dan gizi buruk. Nah, itu sudah lebih spesifik. Ya. Lalu measurable. Measurable itu dapat diukur. Kalau menurunkan angka gizi kurang itu dari berapa ke berapa? Dari misalnya dari 20% ke berapa? Ke 15%. Nah, ini banyak ini. Ada yang mengatakan appropriate, ada yang mengatakan achievable. Ya. Artinya tujuan itu harus bisa menggerakkan, menuntun orang untuk mengarah ke sana, menuju ke sana. Itu adalah achievable. Kalau appropriate adalah sesuai dengan masalahnya. Kalau masalahnya adalah masalah gizi kurang, maka menurunkan angka gizi kurang itu adalah betul. Ya. Tepat. Ya. Appropriate. Kalau achievable tadi itu, bagaimana tujuan itu sudah memberikan arahan kemana kita harus bergerak. Itu namanya achievable. Lalu realistik. Realistik itu hubungannya dengan penggunaan sumber daya. Kalau saya mau menurunkan angka gizi kurang pada balita dari 20 sampai 15% selama 5 tahun itu realistik enggak? Kalau saya cuma punya sumber daya seperti ini. Ya. Wah, rasanya enggak realistik, enggak mungkin bisa dicapai. Jadi realistik adalah kaitan dengan kemungkinan bisa dicapai tidak. Kalau kajian epidemiologi, Anda sudah dapat epidemiologi ya? Sudah ya? Sudah kan di semester berapa itu epidemiologi 2 apa ya? Mungkin Anda bisa balik-balik lagi ya pelajaran. Kalau Anda akan menurunkan 20 sampai 15% dalam waktu misalnya 3 tahun, berarti kalau Anda determinasikan ke tahunan, mungkin 20 turun jadi 18, turun jadi 16,5, dan kemudian turun jadi 15. Tahun per tahunnya itu 20%. Turun 2% dulu, turun 1,5, lalu turun 1,5. Padahal kajian epidemiologimu selama ini menunjukkan bahwa penurunan angka gizi kurang itu 1 tahunnya cuma bisa 0,5. 25 menjadi 24,5. Tahun berikutnya jadi 24. Kok ini mau digejot menjadi 5% dalam setahun? Mungkin enggak? Realistik enggak? Ya. Gitu. Bisa jadi ketika Anda membuat itu tidak realistik, tapi kemudian di perencanaan ini Anda membuat langkah tertentu agar supaya tujuan tadi menjadi realistik. Misalnya apa? Kalau begitu sumber daya manusianya ditambah. Kalau itu dananya ditambah, ininya ditambah ya. Gimana kita bisa cari? Ayo kita cari peluang-peluang mendapatkan sumber daya agar supaya yang tidak realistik tadi menjadi realistik. Nah, sehingga ketika Anda tuangkan dalam perencanaan utuh itu menjadi realistik.
Oh, kita mau menurunkan dari sekian menjadi sekian, tapi di perencanaan adalah pertama adalah pengembangan sumber daya dulu. Manusianya dulu. Ditambah minimal 20 orang. Kualifikasinya harus ada sarjana gizi 2 orang, tenaga SD3 gizinya harus sekian orang dan seterusnya. Tambah ini semua. Tenaga administrasinya tambah semua ya. Itu ketika kita membaca semua lalu menjadi tujuannya menjadi realistis. Lalu time bound itu menyangkut tahun. Berapa tahun akan kita turunkan dari 15, 20 menjadi 15. Tadi ditetapkan 3 tahun ya, atau 5 tahun, atau berapa. Itu namanya time bound. Lalu unsur policy, adanya metode untuk mencapai tujuan. Itu namanya unsur policy. Bukan polisi, bukan politik, tapi policy. Kebijakan, ada unsur kebijakan. Kita akan menurunkan angka gizi kurang melalui peningkatan pengetahuan gizi ibu dan peningkatan pendapatan keluarga. Ya, kalau pendapatan keluarga dinaikkan, praktis orang akan meningkatkan jumlah yang dimakan. Tapi agar supaya dia jumlah yang dimakan itu berkualitas, tidak berlebihan, dan ini maka pengetahuannya harus diperbaiki. Misalnya itu namanya unsur policy. Lalu unsur prosedur pembagian tugas dan hubungan masing-masing anggota tadi. Siapa melakukan apa dan bagaimana hubungan antara satu petugas dengan petugas yang lain, atau satu bagian dan bagian, atau satu seksi dengan seksi lain. Ya, itu unsur prosedur. Misalnya Anda nanti membuat perencanaan, Anda dijadikan sebagai kepala bagian penyediaan makanan rumah sakit di rumah sakit. Ya kan? Di situ Anda berpikir, oh ya, berarti harus ada pengembangan, bagian pengembangan diet ya, dan menu. Diet apa yang akan kita berikan sesuai dengan pasien yang ada di rumah sakit ini. Diet DM 1, 2, 3, diet jantung, ini diet rendah garam, ini semua kita buat. Itu bagian pengembangan. Lalu menunya seperti apa? Ya, ada perencanaan, bagian perencanaan menu. Lalu ketika menu sudah dibuat, direncanakan, dikembangkan, lalu supaya bisa mengadakan menu-menu itu kan harus dimasak. Nah, supaya ada memasak, maka kan harus diadakan dulu bahan makanannya. Maka ada bagian pengadaan bahan pangan. Ya, bagian beli beras, ya, bagian beli ini, ya, berapa butuhnya beras sebulan, bagaimana cara membelinya dan sebagainya. Ini bagian pengadaan. Lalu kalau sudah ada, sudah diadakan, siapa yang bagian menyimpan, memelihara, menyimpan dari bahan makanan itu supaya kayak apa, kan harus tiap hari kan tidak, sebulan sekali ya. Lalu bagian penyimpanan, ada bagian penyimpanan. Jadi beras masuk untuk kebutuhan 1 bulan harus disimpan dengan cara bagaimana, sayurnya bagaimana, menggunakan alat apa. Akan menjadi rumit toh. Ya, jadi rumit ya. Lalu Anda mengatur ketika nanti bagian memasak. Hari ini dia harus memasak sesuai dengan menu. Yang dilihat menunya dulu. Hari ini aku harus memasak diet rendah garam untuk 20 orang. Masakannya seperti ini. Diet rendah garam 2 untuk 15 orang. Maka saya akan memasak ini. Nah, saya harus mengambil bahan makanan di gudang. Boleh nggak saya ngambil langsung, atau saya harus bond dulu ke pimpinan, tanda tangan, baru saya minta ke bagian gudang. Itu namanya prosedur. Membagi tugas dan hubungan masing-masing. Ya. Nanti ketika misalnya masakan itu selesai, jadi kan harus didistribusikan. Nah, ada bagian distribusi. Makanan dari setelah dari dapur itu masuk ke
mungkin dapur umum apa, lalu dibagi-bagi. Untuk ruangan sana berapa, ruangan sana berapa, ruangan sana berapa, untuk kelas 1 berapa, web berapa. Wah, itu jadi rumit sekali ya. Ya, jadi nanti kalau Anda itu menjadi seorang petugas gizi di rumah sakit, ya, ketika Anda hanya sebagai penyuluh saja nanti sederhana. Walaupun di situ sudah ada perencanaan detail, tapi sederhana. Tapi ketika Anda nanti dijadikan kepala bagian pengadaan makanan rumah sakit, wah jadi kompleks sekali. Ya. Bisa bayangkan ya, mengorganisir pengadaan makanan untuk pasien di rumah sakit, jumlah pasiennya itu 500 orang dengan berbagai penyakit. Ya, wah itu rumit sekali, nanti menjadi kompleks sekali. Ya. Nah itu butuh kemampuan memanage tadi. Ya. Oke, kemudian unsur progres, standar evaluasi, misalnya standar-standar bahwa menu nasi itu ya nasinya 1 porsi itu sekian. Kalau daging 1 porsi itu sekian, kalau tempe 1 porsi itu sekian, tahu sekian dan seterusnya. Sayur dan sebagainya namanya standarnya, nanti bisa dievaluasi. Ya, dipakai untuk mengevaluasi. Lalu ada unsur program penyusunan skala prioritas. Ya, ini penyusunan ini kebanyakan S. Skala prioritas. Ya. Mana yang harus Anda prioritaskan? Misalnya saya prioritasnya ke penyediaan untuk diet yang berkaitan dengan rumah dan penyakit tertentu. Ya, kalau yang makanan normal, kan ada yang masuk rumah sakit tapi makanannya beli makanan normal, nggak apa-apa. Itu mungkin bukan tidak begitu clear, tapi artinya menjadi skala prioritas yang kedua. Ya. Jadi yang pertama adalah karena orang kalau makanannya normal kan boleh makanan dari luar. Ya, tapi kalau diet ya kan tidak boleh, maka itu jadi prioritas. Supaya diet saya bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Jangan sampai nanti gini. Ada orang sakit DM dikasih diet DM2 misalnya, terus setelah Anda evaluasi ternyata tidak pernah habis. Tapi gula darah pasiennya naik terus. Kenapa? Karena yang dimakan pasien adalah yang dibawa oleh keluarganya, ya kan? Sedangkan di makanan yang Anda sediakan di rumah sakit malah dimakan oleh yang menunggu. Ya, jadi kebalik-balik, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bagaimana Anda mengawasi? Ya, jadi unsur progresnya, lalu unsur programnya harus jalan, ya. Oke. Ini macam rencana, ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek, menengah, ada rencana jangka pendek, dan ada rencana tahunan atau annual plan. Ya, ini nanti pokoknya Anda tahu aja ada sini, ya. Manfaatnya apa? Perencanaan itu metode untuk mencapai tujuan. Sebagai petunjuk pelaksana bagi kelompok organisasi, menjamin penggunaan sumber daya efektif dan efisien. Jadi kalau perencanaannya betul, ya, kemudian orang-orangnya yang melaksanakan diganti itu enggak masalah. Karena orang-orangnya tadi tinggal membaca perencanaan dan kemudian dia melakukan sesuai dengan rencana, itu sudah menuntun dia untuk mencapai tujuan. Ya, jadi nanti kalau Anda membuat perencanaan kok yang Anda suruh melakukan kok banyak tanya kepada Anda, berarti perencanaanmu enggak betul. Ya, enggak jelas, ya. Ya. Jadi salah satu indikatornya ketika Anda membuat rencana terus Anda mengundang orang untuk melaksanakan, orang itu membaca perencanaanmu, dia sudah manggut-manggut. Sedikit sekali yang dia tanyakan dan dia bisa ikuti dengan baik. Ya. Pengorganisasian merupakan satu proses untuk merancang struktur formal.
mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas serta pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Tadi loh, kalau saya bertujuan untuk bisa menyediakan makanan untuk pasien, ya, maka harus ada kegiatan apa? Satu, jelas mengolah, memasak. Yang kedua, harus ada pengembangan menu dan diet sesuai dengan penyakit. Yang ketiga, harus ada kegiatan pembelajaran. Harus ada bagian kegiatan yang menyimpan bahan makanan. Harus ada yang mengontrol kualitas. Bagian mengontrol kualitas ya, baik bahan makanan maupun cara memasak. Harus ada yang memasak, dapur dan sebagainya, ya. Itu. Terus itu dinamanya men-spread kegiatan ketika kita akan menyediakan makanan untuk pasien. Lalu setelah itu menempatkan orang yang jadi kepala bagian memasak siapa, yang jadi kepala gudang siapa, yang menjadi kepala pengadaan bahan makanan siapa, yang jadi kepala bagian pengembangan diet dan menu siapa. Ya, terus nanti dia harus ada berapa staf di situ, dia harus punya berapa staf di situ dan sebagainya, dan itu termasuk pengorganisasian. Ya, lalu hubungan antara bagian gudang dengan bagian pengadaan gimana, bagian gudang dengan bagian pengolahan, pemasakan gimana. Nah, itu namanya tadi mengelompokkan, tadi ada kelompok-kelompok tadi, bagian penyusunan pengembangan menu, bagian pengadaan bahan, bagian penyimpanan, bagian pemasakan, kan itu bagian-bagian. Ya, lalu mengatur bagaimana hubungan antar bagian supaya kegiatan jadi harmonis dan kemudian dapat mencapai tujuan, yaitu menyediakan makanan untuk pasien yang sesuai dan dapat membantu kesembuhan serta mempertahankan status gizi pasien. Bukan makanan yang malah membuat marah, gitu. Orang dikasih dietmu malah bukannya sembuh, malah jadi tambah, ya kan? Orang tensinya masuk, di tempat saya tensinya masuk 130, 90. Sekarang sudah 5 hari jadi berapa? 150, 100. Wah, itu berarti makanan itu termasuk makanannya enggak betul, ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi 3 langkah pengorganisasian, merinci semua pekerjaan, membagi pembagian pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang, ya. Jadi nanti menunjuk ini bagian masak nasi, ini bagian masak sayur, ini bagian masak lauk, ya, dan seterusnya, ya. Jadi orang per orang itu menjadi terinci, tapi itu nanti dikumpulkan menjadi pekerjaan kelompok atau bagian, ya. Terus pengadaan dan pengembangan satu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Ya, saya kira tadi sudah banyak kita bahas. Ini agak cepat ini, Rudo, banyak ini. Waiting. Rangkaian kegiatan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Ya, tadi supaya yang ditempatkan tadi do nyambut gawe gitu, ya. Pada melakukan tugasnya itu jangan sudah diangkat tidak bekerja, ya. Bekerja yang bagus, ya. Ya, agar mereka mau dan sukarela melaksanakan usaha atau kegiatan yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi, bukan tujuannya sendiri, ya kan, tapi tujuan organisasi, yaitu tadi contohnya adalah mengadakan makanan untuk pasien yang dapat membantu penyembuhan sesuai dan layak, gitu ya, layak. Dengan misalnya rasa yang enak, ya, volume yang bisa yang bisa dihabiskan, dan ya, kandungan gizi yang sesuai, ya,
Itu nanti rincian tugas tujuan yang lebih detail ya. Nah, alat penggerak itu apa? Perintah. Salah satunya adalah perintah. Ya, seorang pimpinan memerintah kepada anak buahnya, kepada staf di bawahnya. Pak Rektor memerintah kepada kepala ketua jurusan atau ketua dekan atau dekan. Itu perintah. Itu alat penggerak. Kadang-kadang orang kalau tidak diperintah nggak melakukan tugasnya. Jadi sebaiknya memang Anda memilih staf yang tidak usah pakai banyak perintah. Kalau dia sudah dihadapkan pada tugas, rincian tugas yang dia nggak usah diperintah sudah melaksanakan. Ya. Tapi itu harus ada caranya. Selain perintah apa? Misalnya dengan surat edaran. Ya. Nah, terus dengan petunjuk. Ya, petunjuk. Bagaimana masak yang baik? Bikin petunjuk masak yang baik. Ya, yang suka disebut dengan SOP, standar operasional memasak nasi itu apa? Ya, caranya gimana? 1, menimbang beras, 2, mencuci beras, 3, 4 itu tuh namanya SOP, standar operating procedure memasak. Bagaimana memasak sambal goreng? Ya. Bagaimana memasak sop? Ya. Bagaimana memasak apalagi ya gulai ya, itu resep-resep itu sebenarnya ada mengandung SOP. Tapi kalau lepas dari itu misalnya bagaimana mendistribusikan makanan dari dapur ke pasien, nah, itu SOP. Dipontok-pontok dulu, dimasukkan ke itu plato tempat makanan orang sakit itu. Ya, disesuai dengan menu dan standar diet yang ada. Lalu apakah seperti itu ataukah dikirim dulu ke dapur-dapur bagian? Jadi di sana ada di kelas 1 ada dapur kelas 1-nya, jadi makanan itu dikirim ke sana, nanti yang membagi ke pasien di sana. Di sini hanya membagi-bagi per ruangan. Ya, di kelas 4 ada nggak kelas 4? Ada nggak sih rumah sakit kelas 4? Adanya WIP, ya, FVVIP, very important person. Ya. Very important person. Nah, very important person. Ya, seperti misalnya kalau Pak Gubernur atau orang-orang kaya masuk ke situ. Ya. Terus ada yang VIP, ya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Sekarang ada nggak kelas 3? Terus kelas 4, dulu ada kelas 4 itu kalau masuk ke rumah sakit itu kayak barak itu. Jadi kayak kalau ruangan masuk ke situ kayak itu ikan asin itu ya. Jadi ada di ruang itu ada deret-deret tempat tidur gitu, pada tidur di situ ya. Satu dengan yang lainnya hanya dipisahkan dengan seperti kain gitu ya. Wah, itu kelas yang paling rendah dulu ya. Bagaimana bisa sembuh? Ya, udah sakit masuk ke situ nggak nyaman. Ya, sedang mau makan, malah di sebelah sana ada yang batuk-batuk, ya, pakai berdahak. Baru sedang begitu di sana ada yang nangis, kenapa ada yang mati? Wah, gimana bisa sembuh? Stres di situ ya. Dari keluar dari situ bukannya sembuh tapi malah tambah penyakit macam-macam ya. Terus di sana penyakitnya ini, penyakitnya itu, aku penyakitnya ini, keluar penyakitku satu, masuk penyakitku satu, keluar menjadi 3 ya kan. Karena tertular oleh yang satu. Wah, ini makanya sekarang kayaknya nggak ada kelas-kelas itu ya, dihilangkan ya. Kelasnya harus yang baik, yang bisa mencegah penularan penyakit dan sebagainya. Mungkin minimal kelas 2 ya. Jadi satu ruangan hanya boleh 2 orang ya. Itu pun dilihat kalau penyakitnya infeksi ya tidak begitu ya. Apalagi infeksi kayak COVID-19 itu ya itu harus isolasi ya. Begitu ya. Itu petunjuk. Lalu apalagi rapat koordinasi ya. Ya, di situ ada teguran, ada pengarahan, ada siapa lagi bimbingan ya, dilakukan pembinaan.
Kenapa sih kok kamu nggak selesai mengerjaannya? Kenapa? Oh, ternyata memang dia kurang kemampuannya, harus dididik, dibimbing ya, supaya dia bisa menyelesaikan ya. Tidak langsung dihukum ya. Oh, suruh masak nasi yuk. Nasinya jadinya kok kurang empuk gini kurang ini ya, langsung dipecat. Oh, itu bukan namanya bimbingan. Harusnya dibimbing, dikasih petunjuk. Nah, kamu masaknya begitu salah, harusnya begini ya, terus dibimbing. Terus pertemuan lokakarya workshop itu alat penggerak. Terus apa lagi? Menumbuhkan motivasi lah. Menumbuhkan motivasi itu adalah misalnya dengan cara meningkatkan kecintaan pada pekerjaannya. Jadi kalau kamu dikasih pekerjaan, kamu benci pada pekerjaan itu ya kamu tersiksa. Maka kamu harus menyukai. Terus yang kedua, bahwa misalnya pekerjaanmu itu nanti bisa menyenangkan banyak orang. Kalau kamu masak bisa bagus, enak rasanya, itu bisa menyenangkan. Itu pahala luar biasa ya. Jadi membuat dia termotivasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Kamu kalau masak yang baik, nanti kamu dapat imbalannya selain gaji, kamu dapat bonus, ya kan? Nah, gitu misalnya. Jadi orang terangsang untuk masak dengan lebih baik, ya. Itu namanya alat motivasi. Ya. Oke. Nah, ini menumbuhkan motif karyawan dan bawahan agar mereka mau bekerja sesuai kehendak pimpinan. Sekaligus organisasi ya, sekaligus tujuan pribadinya. Jadi tadi diantaranya memberikan reward. Reward itu tidak selalu harus uang loh ya. Kadang-kadang suatu staf itu harusnya gini, waduh selamat ya, bagus loh pekerjaanmu kemarin, ya, wah kamu mengonsepkan saya pidato, wah tepuk tangan banyak orang menyambut, ya mengonsepkan kamu bagus ya, cuma dikasih lulusan gini, terima kasih ya, udah ini, dia senang sekali ya, dia akan bekerja lebih baik. Nah itu meningkatkan motif, itu salah satunya. Tapi salah duanya misalnya, wah aku kemarin pidato dengan konsep yang Anda bawa, wah sambutannya bagus, ini aku dapat uang dari sana ya, dan dikasih honor untuk pidato saya ini 100.000 misalnya. Nih kamu yang konsepkan tak kasih 30.000 ya. Nah itu juga membangkitkan motif ya. Jangan orang disuruh macam-macam untuk dapat rezeki dimakan sendiri ya. Stafnya nggak dikasih, nggak dipikirkan, nanti stafnya pada ogah-ogahan. Nah, controlling, pengawasan tadi ya, tindakan mengamati apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana atau instruksi yang telah ditetapkan. Pengawasan tujuan untuk menemukan kelemahan atau penyimpangan agar dapat diperbaiki dan mencegah terulangnya kesalahan. Kita sampai jam berapa ya? Jam 11.40, Pak. Iya, 11.40, 20 menit lagi ya. Oke, kita cepat saja ya. Dapat dilihatkan bahwa pengawasan adalah satu proses untuk menjamin pekerjaan dikerjakan sesuai rencana. Ya, itu namanya controlling, pengawasan. Kalau evaluasi, lah ini kok tidak pakai begini. Bikin lama ya. Ini maunya bagus tapi kok jadi begini. Besok kalau Anda bikin paparan jangan begini ya. Nanti orang jadi melihat pada pergerakan itu tidak fokus pada isi dari materi yang Anda sampaikan. Ya, ini tidak boleh ini ya, disalahin ya. Apalagi lamban begini. Maunya si seni, tapi seniwan ini, seniwan. Yang keliru ya. Ya, prosedur penilaian pelaksanaan dan hasil kerja dalam masalah sistematik dengan membandingkannya dengan standar dilakukan dengan mengikuti kriteria metode tertentu serta untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Ternyata ya, masakan kita itu kok tidak habis ya. Kalau pasien banyak yang tidak habis, kok cuma dimakan sepertiga. Nah,
Apa ini salahnya? Di mana ini salahnya? Wah, makanannya tidak enak. Orang sakit itu dikasih makanan enak aja bilang nggak enak, pokoknya makannya sudah nggak enak lagi. Jadi nggak enaknya double. Ya kan? Nah, besok harus diperbaiki. Nah, sekarang kalau Anda sebagai kepala tadi, kalau sekarang saya memperbaiki taste dari makanan itu, dari pemasaknya harus diganti atau diperkuat. Saya harus menggunakan apa? Koki-koki yang memang ya bisa masak dengan baik. Nah, ini ahli gizi yang masak ya, mungkin benar metodenya. Ya, caranya benar, tapi ya dia bukan seorang koki yang baik, jadi ya masaknya ya segini ya. Nggak bisa enak ya misalnya. Maka besok harus dibantu dengan koki-koki yang nanti ahli gizinya di situ hanya sebagai pengkoordinir ya misalnya. Itu ini evaluasi ya. Kok setiap hari mesti kurang terus? Harusnya menyediakan 100 porsi kok hanya kurang 95, 96. Di mana letak kesalahannya? Itu evaluasi. Nah, tujuannya sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perencanaan program, sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan suatu program yang sedang berjalan, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber daya, ya. Misalnya, di bagian masak itu berlebihan orangnya, tapi di bagian perencanaan menu kurang, maka harus sebagian harus dipindahkan ke sana, ya. Bagian pembelanjaan cukup berlebih orangnya, tapi bagian penggudangan ya penyimpanan kurang. Nah, itu misalnya begitu ya. Dan seterusnya ya. Ini nanti baca sendiri. Nah, sekarang penerapan fungsi manajemen tapi di puskesmas. Itu seperti apa? Tadi perencanaan itu ada micro planning. Dilakukan setahun sekali. Jadi puskesmas itu melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun depan ini setahun sekali. Termasuk kebutuhan tenaga, alat, sarana, dan penunjang lain seperti biaya dan sebagainya. Ya. Lalu perencanaan obat dan alkes setiap bulan ke Dinkes kabupaten kota. Ya. Jadi dari ini direncanakan setiap tahun butuh obat berapa, alat kesehatan apa saja. Lalu pada bulan-bulan setiap bulannya seperti apa, karena itu pengadaannya ada di kabupaten, dia mengajukan meminta obat alkes ke kabupaten. Ya. Ini contoh saja perencanaan itu seperti ini. Lalu pengorganisasian itu dengan struktur organisasi puskesmas yang ada ketua kepala puskesmas, ada bagian tata usaha, ada ketua sekarang namanya penanggung jawab program UKP, ada penanggung jawab program UKM. UKP itu upaya kesehatan perorangan ya, yang datang ke puskesmas sakit disuntik diobati itu namanya UKP. Kalau yang kesehatan masyarakat itu misalnya Misalnya ditemukan kasus gizi kurang di masyarakat, balita gizi kurang, lalu ada program, ya, ada penyuluhan, pendidikan kesehatan. Terus masyarakat ternyata masih banyak yang biol di sembarang tempat, ya, nah, itu yang membuat infeksi tinggi, ya. Nah, itu dididik, diarahkan untuk membuat jamban-jamban keluarga yang misal itu namanya UKM, ya. Ibu hamil, ya toh, ada kelas ibu hamil, ada pemeriksaan ibu hamil, ya. Kalau itu dilakukan perorangan namanya individu, perorangan UKP. Tapi ketika kita menghadapi satu kelompok, ya, di suatu desa, kok aneminya banyak, ya, kok KEK-nya kurang energi kronisnya banyak, nah itu ditangani dengan program itu maksudnya UKM. Terus ada bagian penanggung jawab mutu supaya pelayanannya bermutu dan seterusnya ya. Itu namanya struktur organisasi. Lalu pembagian tugas, di struktur itu ada pembagian tugas. Siapa yang ngurusi UKM, siapa yang ngurusi UKP, lalu UKM sendiri dibagi menjadi berapa? Ada program kesehatan ibu dan anak, ada program gizi, ada program pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada pencegahan dan penanggulangan penyakit. Ya, itu nanti dibagi-bagi lagi. Itu namanya struktur. Pengorganisasian melalui struktur.
lalu pembagian tugas, lalu mungkin juga pembagian wilayah. Misalnya untuk program KIA dibagi menjadi desa-desa, ada bidan desa. Desa A dan B itu oleh bidan A, desa C dan B itu oleh bidan X dan seterusnya. Itu namanya pembagian wilayah kerja. Ya, itu di pengorganisasian ya. Lalu penggerakan apa? Lokakarya mini. Puskesmas setiap bulan tuh mereka melakukan lokakarya mini, ya, membahas pekerjaan yang kemarin dan membahas apa yang akan dilakukan pada bulan berikutnya. Adanya proses kepemimpinan itu termasuk penggerak. Artinya betul-betul apa pimpinan puskesmas jadi pemimpin, bukan kepala puskesmasnya cuma nama doang gitu, tapi tidak bisa memimpin. Ada proses kepemimpinan. Ya, dia mampu menginisiasi, mampu menggerakkan, mampu dan sebagainya. di beberapa level ya. Lalu koordinasi lintas program dan lintas sektor. Ya, kalau lintas program itu ada di dalam puskesmas sendiri. Misalnya apa? Antara program gizi dengan program kesehatan ibu dan anak itu namanya koordinasi lintas program. Ya. Antara program gizi dengan program pendidikan masyarakat atau promosi kesehatan. Antara program gizi dengan program penanggulangan atau pencegahan penyakit. Ya. Itu namanya koordinasi lintas program. Tapi kalau lintas sektor, misalnya antara program gizi dengan programnya pertanian, programnya peternakan, itu namanya lintas sektor. Ya, dengan PKK dan sebagainya. Ya. Oke. Terus ada pelaksanaan program pokok puskesmas. Ya. Jadi nanti kalau Anda ke di puskesmas itu ada tadi programnya ada berapa? Ada program yang esensial, yaitu apa? Peningkat apa? Kesehatan ibu anak, perbaikan gizi itu esensial, pencegahan dan penanggulangan penyakit, ya, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan itu esensial, ya. Ya. Lalu pengawasannya melalui apa? Melalui pemantauan laporan. Jadi Anda harus membuat laporan, laporannya dipantau. Kemudian pemantauan wilayah setempat. Dia mengamati satu wilayah tentang perkembangan penyakit di wilayah tadi. Misalnya PBS untuk gizi, PBS untuk KIA, ya. Itu namanya itu. Nanti saya menjelaskan ini ya disebut aja ya kulit-kulitnya aja, karena kalau menjelaskan ini nanti waktunya bisa pemantauan wilayah setempat itu bisa sejam sendiri. Ya pokoknya Anda tahu bahwa di sana ada pemantauan wilayah setempat, ada supervisi, ya bidan desanya disupervisi, ya sudah melakukan kegiatan dengan baik belum, ada kesulitan enggak, lalu difasilitasi, ya rapat rutin staff, ya itu termasuk evaluasi. Jadi kenapa gizi kok hari ini kok bulan ini cakupan vitamin A-nya kurang, kenapa? Ya, ada masalah apa itu dirapatkan, ya. Apa yang harus tidak lanjut, apa yang harus dilakukan agar supaya cakupannya menjadi sasarannya harusnya 100%, kok ini baru 76%, ya. Yang 24% ayo dikejar, gimana caranya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, itu nanti dibahas di rapat rutin. Oke. Jadi manajemen memiliki ciri-ciri adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya sumber daya, adanya upaya penggerakan sumber daya, termasuk SDM, adanya manajer, adanya proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian. Ya. Lalu manajemen pelayanan kesehatan menjadi penting agar kualitas Yankes meningkat dan terjadi pemerataan jangkauan Yankes. Jadi kualitasnya meningkat dan merata, artinya jangan sampai ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Atau ada kelompok-kelompok
yang tidak bisa mengakses. Misalnya adanya kelompok miskin yang tidak bisa mengakses karena tidak punya biaya untuk mengakses pelayanan tadi. Ya. Atau misalnya daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah kepulauan, ya, semuanya harus bisa mengakses ya pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi selain bisa diakses juga bermutu. Ya. Nah, ini supaya Anda paham, lebih paham, maka ini di daftar acuan ini Anda silakan Anda mencari ini. Peraturan Menteri Kesehatan RI Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Anda bisa baca di situ bagaimana manajemen puskesmas dilakukan, ya. Nah, kalau ini misalnya Anda bisa menguatkan dari Permenkes yang diganti ini. Jadi ada Permenkes sebelumnya, ada 75 tahun 2014. Jadi nomor 43 tahun 2019 dan 75 tahun 2014. Ya. Ini tugas Anda membaca ini. Anda tidak minta untuk membuat laporan, tidak saya minta untuk mengumpulkan, tetapi bacaanmu ini nanti keluar di UTS. Jadi kalau Anda nggak baca, nanti Anda nggak bisa jawab nanti. Ada yang nggak bisa jawab karena Anda tidak membaca Permenkes nomor 43 dan nomor 75. 43 tahun 2019, 75 tahun 2014. Ya, semuanya menyangkut manajemen puskesmas itu, walaupun judulnya adalah tentang puskesmas. Ya. Kalau yang lain-lain ini ya dibaca boleh, ya usah karep ya. Anda merasa pengen mendalami ya baca, enggak ya. Tapi kalau ini nanti kalau Anda nggak baca ujian, mungkin ada yang tidak bisa Anda jawab. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nomor piro? 061. Tadi kan ada pengertian pengorganisasian. Nah, itu tuh merupakan proses untuk merancang struktur formal. Nah, struktur formal itu contohnya apa ya, Pak? Struktur formal itu kalau di Universitas Muhammadiyah itu ya ada rektor. Ya toh? Terus rektor itu membawahi dekan, lalu apa? Kalau dekan itu kan kaitannya dengan proses belajar mengajar, tapi dengan proses belajar mengajar. Tapi yang mendukung itu mungkin ada bagian pengembangan penelitian, ya. Ada bagian bagian itu ya. Terus nanti dekan itu dibagi lagi, dekan ini satu, Pikes nanti ada kepala ketua program studi, ya. Atau kepala program studi atau kepala jurusan misalnya gitu ya. Ada prodi gizi, ada prodi keperawatan, ada prodi itu namanya struktur organisasi. Ya, lalu di bawah lagi diuraikan lagi. Program studi gizi ada 2, D3 dan S1, ya kan? Gitu ya. Lalu setiap program tadi misalnya program studi gizi ada sekretarisnya, ya. Dekan ada sekretaris. Nah, itu juga termasuk struktur organisasi. Ya. Kalau Anda melihat gambar itu, gambar struktur itu namanya bagan struktur organisasi. Misalnya ada misalnya kepala dinas kesehatan, terus dia membawahi kepala bidang, ada 4 kepala bidang dan 1 kepala tata usaha misalnya. Lalu kepala bidang dibagi menjadi kepala seksi di bawahnya. Bidang 1 4 seksi, bidang 2 4 seksi, 3 4 seksi, 4 seksi, dan kepala tata usaha dibagi menjadi kasubag di bawahnya. Sejajar kasih itu adalah kasubag kepegawaian, kasubag
keuangan, kasubag apa. Itu namanya struktur organisasi. Kalau Anda membaca di bagan itu namanya apa? Bagan struktur organisasi. Ya. Bisa dipahami nomor 061? Bisa, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau sederhananya misalnya Anda sekarang gimana di organisasi kemahasiswaan, kan ada ketua apa? Namanya apa? Himagi. Ketua. Oh iya, Himagi. Ya, Himagi, ada ketua Himagi. Ada Kahim. Ada sekretaris, Iya. ada bendara, ya kedudukannya gimana, ya kan? Terus ada bagian Iya, Pak. bagian apa, ya kan? Nah, Iya, itu divisi-divisi. Ya, itu mungkin sederhana ya. Di Pomprak ya, Universitas Muhammadiyah itu kalau Anda lihat bagannya nanti kompleks sekali ya. Kementerian, menteri misalnya, Menteri Kesehatan, di bawahnya apa? Dirjen, ya, Direktur Jenderal, ada 3 atau 4. Lalu ada sekjennya, ada irjennya, ya. Sekjen itu bagian ngurusi kerumah tanggaan, pegawai, pengangkatan pegawai dan sebagainya. Kalau Ijen itu bagian pengawasan pengendalian tadi, ya, internal itu Ijen. Lalu Dirjen dibagi menjadi apa? Itu ya kepala apa ya? Bagian. Direktur, sorry. Habis Dirjen itu direktur. Habis direktur di bawah direktur apa? Subdit, Kasubdit. Di bawah Kasubdit seksi. Nah, itu struktur organisasi, ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya kita akhiri. Kita akan ketemu minggu depan ya. Ini seminggu sekali ya. Ini tidak dimampatkan ya. Iya, Anda semester 1 loh? Iya, Pak. Iya, ini yang datang 150. Katanya tadi 158. Yang 8 kemana kah? Ini 150 itu kan dengan saya, berarti 149. Nah, ini malah medun mana? Ya. Oke, nanti yang tolong yang ini aku dilapori siapa yang nggak ikut. Ya. Iya, Baik, Pak. ini ada catnya ini apa isinya? Mohon maaf Pak, izin. Occam jaringan tidak stabil. Ya, ya memang begitu ya. Itu kelemahannya. Jadi saya mau keras ya nggak, kadang-kadang nggak bisa ya. Yang tidak kelihatan mukanya tidak saya anggap ikut kuliah, padahal dia Occam ya. Karena jaringannya nggak begitu bagus ya. Kadang-kadang terpental ya. Seperti tadi saya ngajar pagi tadi, tahu-tahu 10 menit terpental, loh hilang, harus masuk lagi ya. Dan seterusnya. Ya memang susah ya. Baik, ya saya percaya nanti ke apa ketua kelasnya. Nanti lapor kepada siapa yang tidak masuk ya. Oke, saya harus kirim materi ini kepada siapa? Di email berapa aku dikasih tahu. Ya kayaknya saya lagi yang dulu sudah ya. Apa sama dengan dulu kirimnya emailnya? Ya, nanti habis ini tak kirim ya. Baik, saya kira kita bisa akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan kurang jelas ya. Dan sebagainya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.